Halo Sobat Ilmuwan Muda, berjumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian, Ilmuwan Muda. Pada kesempatan kali ini, saya Alvan Misbawadi akan mengupas ataupun membahas terkait apa itu cerpen atau cerita pendek. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel kesayangan kalian. Oke, langsung saja saksikan video setelah yang satu ini. Oke, bagi teman-teman Sobat Ilmuwan Muda, mungkin ada yang masih asing gitu atau masih belum mendengar terkait istilah cerpen itu sendiri. Nah, cerpen itu merupakan sebuah cerita pendek yang mengisahkan sebuah cerita tentang permasalahan yang dialami oleh sebuah tokoh. Jadi, cerpen sendiri itu lebih identik ke cerita pendek yang fiksi ataupun bukan berupa ilmiah ya. Jadi kebanyakan cerpen itu merupakan sebuah hasil ataupun sebuah karya yang lebih mini atau lebih kecil daripada novel. Kalau misalkan novel kan luas ya, jadi banyak halamannya. Tapi kalau misalkan cerpen itu lebih singkat dan juga ada beberapa kata atau ada batasan kata yang sekiranya dimuat gitu dalam cerpen. Kalau cerpen sendiri ada yang setidaknya itu memuat 5.000 kata, itu maksimal. Terus juga ada yang kurang dari itu, ada yang 2.000 kata, ada yang 3.000 dan selebihnya. Adapun beberapa tema yang diangkat ke sebuah cerpen itu ada yang berupa romance, percintaan, ada sebuah konflik keluarga, terus ada culture studies atau misalkan sebuah folklore, yang mana folklore tersebut itu merupakan sebuah cerita tradisional atau cerita legenda yang ada di masyarakat. Bagi saya pribadi, waktu yang tepat untuk menulis cerpen itu ketika saya di waktu-waktu yang senggang ataupun di waktu ketika masa-masa gabut, entah itu di pondok ataupun ketika di waktu pasca perkuliahan. Nah, biasanya kan ada nih senggang, entah itu di UKM ataupun di pondok, itu saya lebih cenderung menulis cerpen. Karena apa? Jika saya menulis cerpen, itu imajinasi yang ada dalam pikiran saya itu akan terbangun dan juga terus untuk melanjutkan cerita yang ada di cerpen itu sendiri. Maka dari itu, kapan waktu yang tepat untuk menulis cerpen? Tentunya waktu yang tepat untuk menulis cerpen itu kalian harus menulis terlebih dahulu. Karena apa? Jika kita tidak memulai untuk menulis, itu kapan imajinasi kita akan berkembang? Kemudian, waktu yang tepat untuk menulis cerpen bagi saya pribadi itu di waktu-waktu ketika mood saya, entah itu baik ataupun buruk. Karena apa? Emosional yang dihasilkan dari mood yang kita rasakan itu kita salurkan kepada alur cerita ataupun cerpen yang kita buat, sehingga nanti ketika pembaca itu membuat cerpen itu sendiri atau membaca cerpen itu sendiri akan terbawa oleh suasana yang telah kita buat berdasarkan mood kita itu sendiri. Alasan kita menulis cerpen yang pertama itu dengan kita menulis cerpen kita itu dapat menambah pengetahuan yang kita miliki. Karena apa? Dengan kita menulis cerpen sendiri kita akan merasa kurang gitu, bahwasanya informasi yang kita miliki terkait dunia ataupun terkait pengetahuan itu masih kurang. Contohnya ketika saya menulis cerpen sendiri, saya lebih cenderung mencari informasi terlebih dahulu di Google. Nah, salah satunya informasi yang saya cari itu seputar ilmu pengetahuan alam atau sains gitu. Karena memang ada beberapa cerpen yang saya tulis itu bertemakan science fiction atau fiksi tapi masih ada sangkut pautnya dengan sains. Kemudian menulis cerpen itu juga dapat menambah wawasan kita. Karena apa? Dengan kita menulis cerpen sendiri, kita juga nanti akan rajin membaca beberapa referensi yang bisa jadikan sebagai ladang untuk kita menulis cerpen sendiri. Kemudian menulis cerpen itu juga dapat memuaskan hasrat kita ataupun unek-unek yang kita miliki, terutama ketika kita dalam sebuah problematika ataupun sebuah masalah. Nah, kita itu perlu yang namanya menulis sebuah cerpen. Karena apa? Cerpen itu sebagai pemuas perasaan kita ataupun unek-unek yang ada di dalam pikiran kita itu sendiri. Dan juga
menulis cerpen itu dapat menjadikan kita sebagai sebuah konten kreator. Karena apa? Dengan kita berawal dengan menulis saja, menulis sebuah cerita pendek, kita bisa nanti ke depannya akan menjadi sebuah penulis, entah itu penulis novel, penulis ilmiah, ataupun penulis lainnya. Maka kita harus berangkat terlebih dahulu dari menulis cerpen itu sendiri. Nah, bagi pemula yang memang belum ada gitu basic ataupun belum ada kemampuan dalam kepenulisan, nah bisa nih menulis cerpen terlebih dahulu tapi dengan beberapa tips berikut. Yang pertama, teman-teman boleh nanti ikutin kegiatan ataupun kajian-kajian seputar kepenulisan, entah itu kepenulisan cerpen ataupun kepenulisan novel, bebas apapun itu. Yang penting teman-teman ada setidaknya itu tutor yang dapat membimbing teman-teman ketika menulis cerpen. Terus yang kedua, jangan takut untuk menulis. Karena apa? Jika kita takut untuk menulis, kita akan terus selanjutnya itu kita akan takut untuk memulai tulisan yang akan kita tulis. Jadi perlu adanya keberanian untuk memulai menulis sesuatu, entah itu cerpen ataupun novel. Bisalah berangkat dari cerpen terlebih dahulu, karena itu merupakan sebuah karya yang paling ringan dan juga dapat dikuasai oleh beberapa orang. Kemudian teman-teman juga bisa nanti mengikuti beberapa kegiatan, entah itu kegiatan antologi ataupun kegiatan kompetisi, itu bisa. Nah, itu juga bisa menjadi introspeksi bagi sampean, bagi teman-teman yang mungkin tidak ada pengalaman dalam menulis cerpen. Karena apa? Dengan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti antologi cerpen ataupun kegiatan kompetisi-kompetisi di Instagram dan lain sebagainya, itu dapat mengupgrade kemampuan kepenulisan kalian. Dan selain itu juga jangan lupa libatkan sebuah konflik yang sekiranya menarik pembaca. Karena apa? Cerpen sendiri itu merupakan sebuah luapan emosional yang dimiliki oleh penulisnya itu sendiri. Karena itu bagi teman-teman yang memang ada permasalahan terkait cinta ataupun permasalahan konflik di internal baik itu keluarga ataupun persahabatan, itu bisa menjadi ladang kepenulisan teman-teman. Karena apa? Dengan teman-teman meluapkannya dalam tulisan sebuah cerpen, itu dapat menghasilkan sebuah karya. Yang karya tersebut itu nanti bisa dimasukkan ke beberapa kompetisi seperti kompetisi cerpen dan juga antologi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih pemula gitu ya, ada beberapa tema yang dapat disarankan oleh saya. Jadi tema yang mungkin cocok untuk menulis cerpen bagi pemula juga, itu ada tentang romance atau percintaan. Nah, itu bisa berangkat dari pengalaman teman-teman pribadi atau mungkin teman-teman ada gitu ya, salah satu referensi terkait novel ataupun cerpen percintaan yang teman-teman pernah baca. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tema bagi teman-teman untuk menulis cerpen. Kemudian ada juga tema terkait science fiction yang mungkin teman-teman yang penyuka seperti film Marvel dan juga film DC. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu tema yang dapat teman-teman tulis, yang teman-teman angkat. Karena itu juga berangkat dari hobi teman-teman masing-masing gitu ya. Bagi teman-teman yang memang penyuka Harry Potter dan juga yang lainnya, itu kan berupa fiksi. Ya, itu juga bisa menjadi tema bagi teman-teman untuk menulis sebuah cerpen. Kemudian ada juga tema tentang persahabatan ataupun konflik yang ada di persahabatan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tema dalam penulisan cerpen. Kemudian ada lagi cerpen yang menulis tentang cerita pribadi ataupun yang memang mengangkat kisah pribadi, entah itu dari pengalaman ataupun dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian. Nah, itu bisa menjadikan tema untuk menulis sebuah cerpen. Dan saya rekomendasikan bagi teman-teman yang memang masih pemula sekali untuk mencoba menulis cerpen berdasarkan kisah pribadi ataupun berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan di lingkungan teman-teman untuk menulis sebuah cerpen. Mungkin untuk teman-teman pemula yang memang sudah menulis cerpen, nah itu bisa teman-teman minta Gitu. Untuk dibacakan oleh teman sampean sendiri. Jadi
kan ada beberapa nih cerpen yang telah kita buat atau yang saya buat sendiri. Biasanya saya ketika sudah menulis cerpen itu saya sodorkan kepada teman saya untuk membaca dari awal sampai akhir. Nah, kita lihat mereka itu responnya gimana, terus tanggapan mereka itu seperti apa, kita tampung. Nah, setelah mereka memberikan tanggapan, nanti akan ada beberapa bagian cerpen yang mungkin tidak sesuai ketika dibaca oleh teman kita. Nah, bisa kita edit. Maksudnya bisa kita revisi ataupun bisa kita buang gitu. Yang sekiranya memang tidak enak untuk dibaca. Bisa juga nanti ketika sudah dibaca, teman-teman bisa menyalurkannya ke pihak penerbit ataupun ke pihak yang menyediakan jasa antologi cerpen gitu. Ataupun bisa nanti ketika ada sebuah event ataupun lomba, teman-teman bisa nanti menguploadnya di kegiatan event tersebut. Nah, itu bisa menjadi ladang bagi teman-teman untuk menjadi penulis cerpen profesional dan nanti sudah mengikuti beberapa kompetisi di dunia penulisan cerpen. Oke, menarik bukan seputar dunia cerpen? Oke, bagi teman-teman yang masih kepo nih atau masih ada unek-unek terkait dunia cerpen, nah boleh nanti komen di kolom komentar ataupun nanti pantengin di IG-nya Alvan Misbah W_. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Kenapa sih Kak kita harus nulis cerpen itu? Kalau sih kita menulis cerpen, alasan kita pertama itu demi kita menulis cerpen, kita itu dapat menambah pengetahuan yang kita miliki. Karena apa? Dengan kita menulis cerpen sendiri, kita akan merasa kurang.